Sampai hari ini Tuhan Yesus masih kerjakan mujizat dalam hidup kami. Kami tidak mau digeser pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami percaya kalau hari-hari ini kami diperhadapkan dengan tantangan, hari-hari ini kami diperhadapkan dengan kesulitan, hari-hari ini kami diperhadapkan dengan kesusahan badani, tapi satu hal yang kami percaya, ada kalanya Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi, percaya bahwa bagi Yesus kami, bagi Tuhan kami, tidak ada yang mustahil untuk Allah kerjakan atas kami. Bagian kami harus tetap teguh, berpegang, percaya, beriman. Bagian kami tetap terus harus setia, karena hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang beroleh selamat. Bagian kami adalah berserah. Kami percaya ketika kami berserah, kami mengangkat tangan kami, disitulah Tuhan turun tangan menggantikan kami berperang. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab kami masih punya Tuhan. Kami menyembah bukan Tuhan yang mati, kami menyembah Tuhan yang hidup. Allah yang berjanji, aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Allah yang berjanji bahwa pencobaan-pencobaan, masalah, pergumulanmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, sebab Allah kami adalah Allah yang setia, yang selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Malam hari ini di dalam Breakthrough and Fasting Prayer online, kami ada di rumah kami masing-masing. Bapak, kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memanggil nama Tuhan di rumah kami masing-masing, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang Tuhan hendak sampaikan malam hari ini bagi kami, sehingga iman kami dikuatkan, hati kami diteguhkan, dan kami akan melihat jalan-jalan yang Tuhan kerjakan, Tuhan bukakan dalam hidup kami. Pada akhirnya kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin didewasakan, semakin hari kami semakin dimurnikan. Dan firman-Mu yang memampukan kami untuk tetap terus bertahan, karena firman-Mu berjanji bahwa Engkau menyertai kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga malam hari ini menjadi malam berkat. Malam hari ini bukan cuma malam biasa-biasa yang kami hanya saksikan ibadah online di rumah kami masing-masing, tapi malam hari ini malam di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka yang sakit dijamah dan disembuhkan. Ketika Tuhan berfirman, maka yang lemah dikuatkan. Ketika Tuhan berfirman, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan. Kami butuh firman-Mu, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya pasti akan lihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan yang terbaik buat saya. Haleluya. Mari kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ada satu hal yang saya mau sampaikan malam hari ini buat setiap kita, tentang berseru kepada Tuhan. Dalam Yeremia 33 Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ini gampang sekali diingat. Yeremia 33 ayat 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Berserulah kepadaku. Setiap kita umat Tuhan punya satu kunci untuk menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap pergumulan. Maka selalu saya bilang, masalah pergumulan itu bukan akhir dari hidup kita. Masalah, pergumulan, tantangan apapun yang hari-hari ini ada di hadapan kita, itu bukan akhir dari hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku.
maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada jalan-jalan Tuhan yang kita tidak mengerti. Ada jalan-jalan Tuhan yang tidak kita ketahui. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah, terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan untuk mendewasakan, mendidik kita. Dan kita tidak tahu Tuhan kenapa. Tiba-tiba ada orang yang nipu saya. Tuhan kenapa tiba-tiba ada orang yang fitnah saya. Tuhan kenapa tiba-tiba ada orang yang merugikan hidup saya. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ini yang firman Tuhan katakan, ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui, yang nantinya Tuhan akan singkapkan. Kapan Tuhan akan singkapkan? Ketika kita berseru. Sama-sama bilang sama saya harus berseru. Sama-sama bilang sama saya harus berseru. Jangan berseru minta tolong sama manusia, Pak, Bu, manusia mengecewakan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan andalkan manusianya. Andalkan Tuhan, yang nanti Dia akan gerakkan manusia itu untuk menolong kita. Makanya firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, bukan berseru kepada manusia. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Karena ada hal-hal yang tidak kita mengerti, ada hal-hal yang tidak kita pahami, ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya kita perlu berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memampukan kita untuk apa? Untuk menghadapi. Suatu kali Simson, salah satu hakim yang Tuhan utus, yang Tuhan pakai, karena kelemahannya dia jatuh, karena kelalaiannya dia jatuh. Tapi di hari-hari terakhir di kehidupan dia berseru kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat 28, firman Tuhan bilang begini, berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Di hari-hari terakhir dia hidup, ketika Simson dipermalukan di hadapan raja-raja orang Filistin, maka Simson berseru kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, disitulah Tuhan menolong Simson. Saya mengerti engkau hari-hari ini sedang terpuruk. Saya mengerti mungkin hari-hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap kita yang sedang jauh dari Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap kita yang mungkin terpuruk dulu baru kita cari Tuhan. Kan ada orang-orang seperti itu. Ketika dia sehat, dia sombong, gak pergi ke gereja. Tapi ketika dia lemah, ketika dia sakit, dia cari Tuhan. Itu bagus, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sebelum kau sakit kau cari Tuhan. Jangan tunggu terkapar dulu, jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu hancur dulu usahamu, jangan tunggu berantakan dulu rumah tangga baru kau cari Tuhan. Nah inilah saudara dikasih dalam Tuhan kelemahan kita. Berseru kepada Tuhan itu bagus, berseru kepada Tuhan itu harus. Tapi seringkali kita tunggu hancur dulu baru berseru kepada Tuhan. Giliran sukses, giliran diberkati, lupa sama Tuhan. Aduh, nanti dulu lah pendeta, sibuk, belum bisa ke gereja, maaf ya pendeta ya, lagi banyak proyeknya nih. Aduh, setiap hari ketemu si A, hari Minggu juga ada ketemu klien nih. Saudara dikasih dalam Tuhan, cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Jangan berseru kepada Tuhan ketika engkau hancur dulu hidup. Itu bagus, itu baik. Alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya ketika engkau belum hancur hidup, engkau cari Tuhan.
Bersyukur buat setiap anugerah, bersyukur buat setiap pemberian. Simpson berseru kepada Tuhan ketika apa? Sudah dipermalukan. Baru dia berseru kepada Tuhan. Jadi jalan keluar terbaik dalam kehidupan ini adalah jika kita mau berseru kepada Tuhan. Makanya dari awal saya bilang, ketika kita menyadari bahwa kita masih punya Tuhan, ayo berseru sama Tuhan. Tapi jangan pada saat keadaanmu sudah hancur dulu, terpuruk dulu, kau baru berseru kepada Tuhan. Mana komunikasimu, keseharianmu? Engkau menjadikan Tuhan sebagai ban serep dalam hidupmu. Engkau menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM dalam hidupmu. Yang ketika engkau butuh sesuatu, engkau datang. Ketika engkau membutuhkan sesuatu, engkau tidak datang kepadanya. Engkau lagi memiliki semuanya, engkau tidak datang kepadanya. Berseru kepada Tuhan itu jalan keluar yang terbaik. Tapi bukan berarti hanya pada saat engkau mengalami kesusahan, kesulitan, engkau cari Tuhan. Tapi ketika semua pun baik, engkau tetap mencari Tuhan. Bukan untuk meminta, tapi untuk berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah diberikan kepadamu. Ini yang sering kali salah. Ada beberapa kesalahan dalam berseru kepada Tuhan. Yang pertama tadi, kita baru berseru kepada Tuhan ketika segala sesuatunya hancur. Bukankah itu yang disuruh Tuhan, pendeta? Iya. Tapi bukan berarti engkau menjadikan Tuhan sebagai ban serep. Yang ketika engkau perlu ban tersebut baru engkau pakai. Ketika engkau memerlukan, engkau buang, engkau lempar, engkau begitu saja, engkau biarkan begitu saja. Ini kesalahan kita dalam kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan ketika usaha kita gagal. Kita berseru kepada Tuhan ketika rumah tangga kita hancur. Kita berseru kepada Tuhan ketika kita sudah terbaring di ranjang orang sakit dengan berbagai macam selang masuk dalam tubuh kita. Ya udah pasti mesti berseru kalau udah begitu. Itu mah gak usah diomongin, udah mesti berseru. Tapi kemarin-kemarin kemana? Ketika semua baik, ketika semua terkendali, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Yunus 2 ayat 1 dan 2. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Udah diingatin sama Tuhan, tuh pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri. Akhirnya ketika dimakan ikan besar, baru dia berseru kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Udah kesusahan dulu baru berseru. Ketika kemarin baik-baik, tenang-tenang, gak mau dipakai Tuhan, gak mau melayani Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya pastilah Tuhan baik kok. Bahkan ketika engkau lagi jauh dari Tuhan, kau berseru sama Tuhan. Orang yang berseru kepadaku tidak akan kubiarkan. Bahkan tadi Yeremia 3 ayat 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Tapi jangan hanya pada saat engkau susah dong. Pada saat semua keadaan baik, dia juga cari Tuhan. Dia juga bersyukur kepada Tuhan. Dia juga berterima kasih kepada Tuhan. Ketika rumah tanggamu tenang, berdoa bersama-sama suami istri. Jangan nanti udah cekcok, suami udah gak pulang-pulang, istri udah berontak, baru nangis. Jangan tunggu keadaan hancur baru engkau cari Tuhan. Tapi bangun relationshipmu, relasimu dengan Tuhan ketika semua keadaan baik. Itu bukti bahwa engkau dewasa. Engkau bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama, berapa kesalahan dalam kita berseru kepada Tuhan? Yang pertama, biasanya kita baru berseru ketika segala sesuatunya failed, ketika segala sesuatunya hancur, ketika segala sesuatunya berantakan. Bila lagi diberkati lupa sama Tuhan, lagi baik semua hilang ingatan kepada Tuhan. Tuhan yang mana ya? Lupa. Yang kedua, beberapa kesalahan dalam berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita berseru kepada Tuhan namun tidak meninggalkan dosa. Nah ini juga bahaya. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dari satu mata air tidak bisa memancarkan dua rasa, manis dan pahit.
Kita nggak bisa berdiri di dua pihak. Di satu sisi kita mengabdi kepada setan, melakukan dosa, tapi di sisi lain kita melakukan kebenaran dengan cara apa? Berseru kepada Tuhan. Hendaklah orang yang berseru kepadaku meninggalkan apa? Kejahatan. Jadi dosa harus ditinggalkan. Ketika apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan. Sangat aneh kalau kita berseru kepada Tuhan tapi kita masih melakukan dosa. Sangat aneh. Karena seharusnya Roh Kudus akan mengingatkan, jangan lakukan itu, jangan buat itu, jangan lakukan ini. Tapi kita mungkin masih mengeraskan hati kita dan berkata, ya nggak apa-apa lah pendeta, sekali-sekali lah. Tipu-tipu orang dikit-dikit nggak apa-apa lah, berzina dikit-dikit nggak apa-apa lah. Nanti hari Minggu minta ampun lagi. Alkitab bilang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Pastikan setiap kita ketika kita berseru kepada Tuhan, kita sudah tinggalkan dosa. 1 Samuel 28 ayat 7. Ini yang terjadi dalam kehidupan Saul. Saul berseru kepada Tuhan. Saul seorang raja dipilih oleh Tuhan secara langsung melalui Samuel. 1 Samuel 28 ayat 7. Tapi apa yang dia lakukan? Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya meminta petunjuk kepadanya. Para pegawai menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lihat, di sisi lain Saul tahu betul kebenaran. Tapi di sisi lain apa yang dia buat? Dia melakukan dosa. Dia membuat sesuatu yang membuat Tuhan murka dalam hidupnya. Dan itulah yang akhirnya membuat Roh Tuhan undur di Saul. Udah berbagai macam hal yang dia buat sehingga akhirnya Roh Tuhan undur di Saul. Dan terpaksa Tuhan menggantikannya dengan Daud. Kalau kita tahu kita perlu Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, stop tinggalkan dosa. Buat jalan kebenaran, lakukan jalan kebenaran. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Engkau tidak bisa berpijak di dalam dua tempat yang terpisah, saudara. Kan ketika engkau memijak, sisi lain engkau tetap melakukan dosa, tapi di sisi lain engkau masih mau berseru kepada Tuhan, maka itu yang akan memisahkan jiwamu. Itu yang akan membuat hidupmu penuh dengan kebimbangan dan kebingungan. Tidak bisa seorang mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa. Engkau mengabdi, engkau berseru kepada Tuhan, tapi di sisi lain engkau masih melakukan dosa, engkau masih menghalalkan segala cara. Bertobat. Sadar bahwa seorang yang tinggal dalam kebenaran, dia harusnya sudah membenci akan dosa. Tapi sebaliknya, kalau dia masih hobi, dia masih suka, dia masih senang melakukan dosa, sebenarnya dia menjadi orang-orang yang munafik ketika dia berseru kepada Tuhan. Kesalahan yang kedua dalam berseru kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan tapi tidak berani untuk meninggalkan dosa. Yang ketiga, beberapa kesalahan dalam berseru kepada Tuhan. Yang pertama, biasanya kita berseru kepada Tuhan ketika semua hancur dulu, berantakan dulu. Karena kita tidak membangun kebiasaan yang baik. Sekalipun hari-hari ini kita baik adanya, semua tersedia, tapi kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, beberapa kesalahan dalam berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan namun tidak meninggalkan dosa. Kita berseru kepada Tuhan tapi masih nipu orang. Kita berseru kepada Tuhan masih suka dugem. Kita berseru kepada Tuhan tapi mulutnya masih kasar, masih suka minum mabuk. Jangan mendua hati. Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Gak akan pernah ngalamin ketenangan. Kenapa? Karena kau masih tinggal di dua dunia, saudara. Dan yang ketiga, apa kesalahan dalam berseru kepada Tuhan? Kita berseru kepada Tuhan dengan motivasi hati yang tidak murni. Ingat, Tuhan lihat hati. Manusia bisa kita bohongin. Kita menyembah Tuhan di gereja, kita menangis-nangis pada saat menyembah Tuhan. Tapi ketika kita pulang beribadah, kita berzina, kita minum mabuk, minggu beribadah lagi, pulang ke gereja, maki istri, nampeleng istri, lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minggu balik lagi ke gereja.
Kau pikir Tuhan tidak tahu kan? Sedang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita memiliki motivasi hati yang tidak murni, dalam kita berseru kepada Tuhan, Tuhan lihat, bos. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka. Kita tahu dalam kitab Hakim-Hakim peristiwa bagaimana bangsa Israel jatuh bangun. Ketika mereka ditindas oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka mereka menangis, mereka berseru, Tuhan kasihanilah kami. Tapi ketika Tuhan membangkitkan hakim bagi mereka untuk membela bangsa Israel, maka setelah mereka terbebas daripada penindasan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, apa yang mereka buat? Mereka kembali pergi menyembah berhala. Begitu terus. Tuhan bangkitkan hakim, Tuhan tolong bangsa Israel. Setelah ditolong, lari lagi ke berhala. Ditindas lagi dengan bangsa yang Tuhan izinkan dikirim untuk menghukum bangsa Israel. Minta ampun lagi, berseru lagi. Itu aja terus, lingkarannya, circle-nya itu aja. Ini tidak memiliki hati yang murni. Seakan-akan kayaknya mempermainkan Tuhan. Karena dia tidak mengenal pribadi Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas bilang, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Saya berdoa setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam komunitas doa pagi, Tuhan berikan hati yang baru. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berikan saya hati yang baru. Sama-sama bilang sama saya, berikan saya hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Ketika Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, maka hati kita hati yang murni. Motivasi kita berseru kepada Tuhan benar-benar karena kita tahu kita butuh Tuhan, kita tahu kita perlu Tuhan. Bukan hanya untuk sementara. Nanti udah ditolong Tuhan, balik lagi deh. Nanti udah ditolong Tuhan, kembali lagi ke dosa yang lama. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita malam hari ini. Betul, berseru kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar dalam hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan masalah. Tapi ingat, jangan hanya pada saat hidupmu sudah hancur berantakan baru engkau cari Tuhan. Tapi bangun komunikasi dengan Tuhan, bangun fellowship dengan Tuhan. Sekalipun semua keadaan baik, sekalipun kau saat ini sedang tidak membutuhkan apa-apa, engkau tetap bersekutu dengan Tuhan. Bukan untuk meminta, tapi untuk bersyukur. Dan ketika engkau berseru kepada Tuhan, tinggalkan dosa. Jangan berseru kepada Tuhan tapi di sisi lain engkau tetap masih melakukan dosa. Engkau sedang hidup dalam 2 area. Dan dalam kekristenan tidak ada gray area, tidak ada area abu-abu. Panas hendaklah engkau panas, dingin hendaklah engkau dingin. Karena kalau tidak engkau akan dimuntahkan. Jangan tinggal lagi dalam dosa ketika engkau sudah berseru kepada Tuhan. Dan ingatlah, miliki hati yang murni. Berdoa minta selalu hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Sehingga hidup kita mengalami kemuliaan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini ya Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur sebab kami terus diperbaharui cara pandang kami, cara berpikir kami, cara kami menyikapi setiap masalah dan pergumulan kami. Dan hari ini secara khusus kami diingatkan untuk berseru kepada Tuhan. Engkaulah satu-satunya jalan keluar dalam hidup kami.
Ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar, Tuhan yang akan menuntun kami, melihat campur tangan pembelaan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan malam hari ini, ampuni kami kalau ketika kami berseru kepada Tuhan, kami bermain-main dengan kami berseru kepada Tuhan, kami masih bermain-main dengan dosa. Ampuni kami ketika kami berseru kepada Tuhan, kami tidak memiliki motivasi yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami hanya butuh Tuhan. Dan setelah kami tidak butuh Tuhan, maka kami pergi meninggalkan Tuhan. Oh, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Hari ini hamba berdoa buat setiap umat, secara khusus mereka yang bergabung malam hari ini melalui ibadah online Breakthrough and Fasting Prayer. Baik mereka yang bergabung di Zoom, mereka yang bergabung di Facebook, mereka yang bergabung di Instagram. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Jika Tuhan lihat di antara mereka ada yang berseru kepada Tuhan tapi masih hidup dalam dosa, jika Tuhan lihat di antara mereka masih ada yang berseru kepada Tuhan tapi tidak dengan motivasi yang benar di depan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka, sehingga ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka tahu mereka membutuhkan Tuhan dan hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa karena hamba percaya Tuhan mengasihi umat-Mu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami terus dibaharui, kami terus dididik, kami terus didewasakan, kami terus hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Malam hari ini secara khusus kami juga akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kami yang sudah kami tuliskan, yang ada di tangan setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dengan formulir yang ada ya Tuhan. Kami memegang formulir doa ini, di mana dalam formulir doa ini ada begitu banyak pokok-pokok doa yang umat-Mu naikkan. Itu sebabnya kami mau mengangkat setiap pokok-pokok doa ini di altar kudus Tuhan. Kami mengangkat setiap pokok-pokok doa ini, baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka mengangkat pokok doa mereka yang telah mereka tuliskan. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu dari setiap jawaban doa, satu persatu dari setiap pokok doa yang tertulis di selembar kertas yang kami pegang malam hari ini akan Tuhan jawab satu persatu di waktu yang tepat dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan berkat. Setiap pokok-pokok doa di tangan kami sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Kami imani sebab kami percaya perkataan Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Turunkan setiap formulir doa kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita yang kita angkat di altar kudus Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, asalkan kau tidak bimbang tetapi percaya bahwa apa yang kau doakan itu akan kau terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini dimanapun kau berada, apapun yang kau tuliskan di lembar doamu, imani bahwa hal itu telah terjadi. Imani bahwa engkau telah mendapatkannya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Hamba mengarahkan setiap umat-Mu untuk berdoa, memohon belas kasihan kepadamu ya Allah. Ini yang menjadi bagian hamba untuk hamba doakan, sehingga setiap umat-Mu punya pengalaman pribadi dengan-Mu, sehingga setiap umat-Mu terus tertanam dalam doa-doa mereka kepadamu. Karena kami percaya ada kuasa yang besar dalam setiap doa-doa kami yang kami naikkan. Itu sebabnya kami mau terus berdoa dan tidak jemu-jemu dalam berdoa. Bapa, hamba berdoa juga menyerahkan bangsa kami
kota kami, tempat di mana kami tinggal, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota. Tuhan memberkati area tempat di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Semua ada dalam keamanan daripada Tuhan. Semua damai, semua tentram, semua diberkati, semua penuh dengan anugerah Tuhan. Bahkan kami berdoa buat perekonomian bangsa kami, Allah. Tuhan memberkati, dijauhkan daripada segala niat rancangan orang jahat atas bangsa kami. Setiap roh pemecah roh adu domba kami patahkan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur bangsa kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong setiap mereka. Anugerah-Mu ada atas Indonesia, Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan berdoa, memohon belas kasihan atas bangsa kami. Karena kami tahu bangsa kami Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Tuhan Yesus. Berkati Wakil Presiden kami. Berkati jajaran menteri yang ada. Berkati Panglima TNI, Kapolri, beserta jajaran mereka. Berkati para gubernur, para bupati, para wali kota. Berkati setiap mereka pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hasil-hasil bumi bangsa kami diberkati Tuhan. Ekonomi bangsa kami diberkati Tuhan, bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan secara online. Di rumah kami masing-masing kami bersekutu kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Biar Tuhan pakai hidup kami untuk bersaksi. Pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, untuk kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Bahkan mungkin ada yang beristirahat. Biar anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami masing-masing. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap selalu berseru kepada Tuhan. Baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, berseru kepada Tuhan. Ada waktunya kita berseru kepada Tuhan ketika kita butuh sesuatu, kita minta. Tapi ada waktunya ketika semua tercukupi, kita berseru Tuhan, berterima kasih buat setiap anugerah Tuhan. Tuhan teramat baik buat saudara dan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, imani apa yang kita sudah doakan, kita terima. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetap terus berharap, jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetap terus beriman dan percaya. Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Kita kembali ketemu hari Senin dalam ibadah doa pagi secara online. 4.30 Indonesia bagian Barat, 5.30 Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 Indonesia bagian Timur. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagikan kembali ibadah doa malam ini, Breakthrough Investive Prayer ini, sehingga ada banyak umat Tuhan yang ada di sosial media kita boleh terberkati dengan setiap renungan, pujian, penyembahan, bahkan doa-doa yang kita naikkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.